Nama saya Keimita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Baru saja saya lulus sekolah dasar. Dan saya bermimpi bisa melanjutkan ke SMP negeri di Bantar Gebang. Nilai saya juga bagus kok. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini. Dan saya tuh nggak setuju masuk SMP diseleksi. Kan wajib. Ngapain wajib diseleksi? Katanya wajib sekolah. Orang sekolah harus diseleksi. Gimana? Untuk apa diwajibkan kalau diseleksi? Anak pemulung ditolak masuk SMP negeri, Dedi Mulyadi marah langsung bertindak tegas kepada pengelola sekolah tersebut dan pecat kepala sekolahnya. Keimita Ayuni Putri Aiman, seorang siswi lulusan SD dari kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, nilai akademiknya baik, cukup untuk bersaing lewat jalur prestasi. Namun, namanya tidak muncul dalam daftar siswa yang diterima di SMP negeri. Masalahnya bukan pada nilai, bukan pula karena kuota penuh, tapi karena satu hal yang mengejutkan, alamat KTP orang tuanya tercatat di luar Kota Bekasi. Meski tinggal hanya beberapa ratus meter dari sekolah yang dituju, Keimita dianggap tidak memenuhi syarat zonasi. Rumahnya berada di kawasan TPST Sumur Batu, Bantar Gebang, wilayah administratif yang berada di perbatasan kota dan Kabupaten Bekasi. Tangisan Keimita menggema, bukan hanya di sudut rumahnya yang sederhana di pinggiran TPST Bantar Gebang, tapi juga di hati jutaan warga Jawa Barat. Salah satunya, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ketika video itu sampai di layar ponselnya, ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Anak ini tidak menangis karena manja, ujarnya dalam satu pertemuan terbuka. Dia menangis karena diperlakukan tidak adil oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan pendekatan humanis dan sering turun langsung ke lapangan, menyampaikan pernyataan terbuka. Saya sudah perintahkan tim saya untuk mengecek langsung ke lapangan. Saya ingin tahu, kenapa anak seperti Keimita, yang semangatnya begitu besar untuk sekolah, bisa sampai terabaikan oleh sistem. Ia menyebut kasus ini bukan hanya persoalan zonasi, tapi menyangkut esensi keadilan dalam pelayanan publik. Zonasi itu dibuat untuk mendekatkan akses pendidikan, bukan malah menjauhkan. 2 hari setelah pernyataan itu, Gubernur Dedi turun langsung ke Bantar Gebang. Ia tidak datang dengan rombongan besar, hanya ditemani ajudan dan 1 staf pendidikan. Ia menyusuri jalan kecil, menyapa warga, hingga akhirnya tiba di rumah Keimita. Keimita gugup, namun wajahnya cerah. Gubernur Jawa Barat datang menemuinya. "Kamu mau sekolah?" "Iya." "Iya, Pak. Kalau begitu, biar saya yang carikan sekolah untuk kamu." Tangannya mengusap kepala Keimita dengan lembut. Dedi kemudian berbicara kepada media, dengan latar belakang rumah Keimita. "Kami di provinsi akan bantu fasilitasi Keimita untuk mendapatkan sekolah. Kalau masalahnya di administratif, maka biarlah pemerintah yang menyelesaikan, bukan membebani rakyat kecil." Ia menyinggung soal keberadaan zona abu-abu di wilayah perbatasan. Bekasi itu unik, kota dan kabupatennya berdempetan, bahkan saling membelit. Tapi anak-anak kita jangan jadi korban administrasi. Di sisi lain begini tanggapan orang tua Keimita setelah video anaknya viral. Demi Allah semua nggak ada sedikit pun di hati biar orang kasihan ke gue, enggak. Cuman saya mikirin anak saya pengen sekolah di SMP, gitu doang. Dedi tak ragu mengkritik sistem PPDB yang berlaku. Zonasi itu baik secara konsep, tapi penerapannya jangan kaku. Masa iya anak tinggal 300 meter dari sekolah, tapi ditolak karena beda garis administratif? Ini bukan soal teknis, ini soal hati nurani. Ia juga menyentil soal jalur prestasi yang gagal diakses Keimita. Kalau anak miskin berprestasi saja tidak bisa menembus sistem, lalu siapa lagi yang bisa? Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dalam waktu dekat, Keimita akan mendapatkan sekolah. Ia berkoordinasi dengan Disdik Provinsi, dan juga meminta Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bekasi untuk duduk bersama. Jangan saling lempar tanggung jawab. Anak ini butuh bangku sekolah. Sediakan sekarang. Ia bahkan menawarkan opsi beasiswa untuk transportasi jika sekolah yang tersedia berada di luar zona yang terjangkau.
Dedi kemudian memaparkan langkah jangka panjang. Evaluasi sistem zonasi, khususnya di wilayah perbatasan. Pembentukan zona integrasi pendidikan antar wilayah administratif. Kemudahan perubahan alamat bagi warga kurang mampu. Portal PPDB transparan dan pendampingan langsung untuk keluarga prasejahtera. Jangan sampai anak-anak ini bertarung dengan sistem yang bahkan tidak mereka pahami. Gubernur lalu mengajak semua kepala daerah untuk mengembalikan pendidikan pada hakikat. Sekolah itu bukan milik dinas, bukan milik pemerintah. Sekolah itu milik anak-anak kita. Jangan halangi hak mereka hanya karena cap karet di KTP. Ia juga meminta agar publik terus mengawal isu ini. Kalau tidak ada video ke Imita, mungkin kita tidak tahu. Maka terus bersuara, karena suara rakyat hari ini bisa menyelamatkan generasi besok. Di akhir kunjungannya, Dedi menyerahkan buku tulis baru untuk ke Imita, tulis impian kamu di sini, jangan takut bermimpi besar. Ke Imita tersenyum, di mata kecilnya, ada harapan yang mulai menyala lagi. Dan di antara tumpukan botol plastik dan bau sampah di Bantar Gebang, lahirlah satu cerita baru, bukan tentang air mata, tapi tentang harapan yang dipungut dari reruntuhan sistem, dan diperjuangkan kembali oleh keberpihakan seorang pemimpin. Pendaftaran dilakukan melalui SDN Sumur Batu 1, tempat ke Imita menempuh pendidikan dasar. Keluarga awalnya diminta mengikuti jalur prestasi. Namun setelah hasil seleksi keluar, ke Imita dinyatakan tidak lolos. Keterangan yang mereka terima, jalur prestasi tidak bisa diakses oleh siswa dari luar wilayah administratif Kota Bekasi. Keluarga mencoba mencari jalan keluar. Sang ibu mendatangi sekolah, berharap bisa mendaftarkan ulang anaknya lewat jalur domisili. Namun responsnya mengecewakan. Menurut pihak sekolah, jika jalur prestasi saja ditolak, maka peluang lewat jalur domisili lebih kecil lagi. Lebih membingungkan lagi, keluarga baru mengetahui bahwa ke Imita ternyata didaftarkan lewat jalur zonasi, bukan jalur prestasi, seperti yang awalnya diinformasikan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan. Apakah pihak sekolah melakukan kesalahan dalam proses input jalur pendaftaran? Atau apakah memang ada aturan yang membatasi akses warga berprestasi hanya karena beda KTP? Nama saya Keimita Ayuni Putri Aima. Saya pelajar di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Baru saja saya lulus sekolah dasar. Dan saya bermimpi bisa melanjutkan ke SMP negeri di Bantar Gebang. Nilai saya juga bagus kok. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini. Dan apa yang aku alami sekarang, aku gagal masuk sekolah negeri. Saya minta maaf ya Pak. Saya minta maaf ya Bu. Saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Sekiranya sekolah di swasta mahal, saya nggak apa-apa nggak usah lanjutin sekolah. Pak, Ibu, jangan ragukan cita-cita saya. Karena itu akan selalu hidup. Nama saya Keimita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang.